Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Nengor, Ibu Rina Guru TK Nengor, Bapak Ibu Guru semua yang saya hormati. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti diseminasi budaya positif oleh Ibu Rina. Salawat serta salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Untuk acara pada hari ini Sabtu 28 Oktober tahun 2023 adalah tentang diseminasi budaya positif oleh Ibu Arina Haryati, CGP Angkatan 9 tahun 2023. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan, dan acara inti atau penyampaian materi oleh Ibu Rina. Setelah itu penutup. Marilah Bapak Ibu Guru kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Nengor. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, Ibu Rina yang kami hormati pula, sebelumnya marilah kita bersama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai dengan saat ini kita semua masih diberi limpahan kesehatan, taufik, hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang penuh dengan keberkahan, jalan yang penuh dengan keindahan, dan tentunya kita nantikan syafaatnya mulai dari dunia ini sampai dengan yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, dan kepada Ibu Rina yang kami hormati dan kami banggakan, pada kesempatan hari ini kita semua akan menyaksikan dan akan mendukung apa yang akan dilaksanakan oleh Bu Rina dalam rangka penyampaian diseminasi budaya positif. Ibu Rina tersebut adalah dari calon guru penggerak Angkatan 9. Semoga langkah beliau diberikan kelancaran sampai dengan kesuksesan. Dan kita semua dan kami ataupun Bapak Ibu guru semua yang belum daftar ataupun belum termasuk dalam CGP, semoga kita dapat mengikuti langkah Ibu Arina. Untuk mempersingkat waktu, sekian yang dapat kami laksanakan, dan semoga apa yang disampaikan nanti oleh Ibu Rina dapat membawa kebermanfaatan bagi kita semua.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan untuk kegiatan hari ini. Untuk acara selanjutnya, saya persilahkan waktu dan tempat untuk Bu Arina Haryati, CGP Angkatan 9 tahun 2023. Monggo Bu Rina. Terima kasih waktunya dari Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga dalam keadaan sehat walafiat kita masih bisa berkumpul di gedung SDN Timur ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pertama kali saya sampaikan terima kasih tiada hingga kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agus, juga Bapak Ibu guru semua yang telah meluangkan waktunya bersedia untuk menemani saya dalam belajar dalam rangka aksi nyata di modul 1.4, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak Ibu, siapa yang mau menyumbangkan SBK-nya? Monggo, kami persilakan. Mbak Estah, SBK-nya monggo. Bu Susi. Ya, siapa? Kalau begitu, terlebih dulu saya pimpin SBK-nya ya. Kita mau apa ya? Kita bermain semut gajah ya. Semut itu kecil atau besar? Semut kecil, gajah besar ya. Semut itu kecil nanti gajah besar. 1, 2, 3. Semut gajah semut. Kita ulangi lagi. Semut gajah semut gajah semut gajah. Sekarang yang kedua, tepuk pagi ya. Kalau tepuk pagi nanti tepuknya 1, tepuk pagi 1, tepuk siang 2, tepuk malam cuma setengah karena sudah pada tidur ya. Tepuk 1, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Betul sekali, sudah konsentrasi semua berarti. Tepuk konsentrasi. Udah konsentrasi semua. Terima kasih semuanya. Siap kita menerima materi hari ini. Kita berusaha belajar bersama Ibu. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Bu Arina Haryati dari TK Lengor, CGP Angkatan 9 Kabupaten Madiun. Sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan normatif terlebih dahulu, nanti Bapak atau Ibu menjawab setuju atau tidak setuju. Menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana selama ini? Bagaimana? Tergantung hukumannya. Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti
Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Bapak Ibu semua setuju ya? Coba kita lihat materi apa yang ada di dalamnya sehingga kita nanti bisa menjawab dari 3 pertanyaan di atas. Ayo, selanjutnya. Kita masuk dalam konsep inti budaya positif. Dalam konsep inti budaya positif nanti poin yang pertama yang kita pelajari tentang perubahan paradigma belajar. Yang nomor 2, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta restitusi 5, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Ini apa yang akan terjadi? Ada A dan B. Anda dan teman Anda, ini berarti Anda dan teman Anda mengadakan permainan. Sobeklah secari kertas kecil atau apa saja, tulislah pada benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, lalu genggam benda tersebut dalam genggaman tangan Anda. Itu permainan berpasangan berdua, yang satu menggenggam sesuatu yang sangat berharga menurut Anda. Adapun yang teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang bisa dilakukan agar si A mau membuka kepalan tangan tersebut. Kira-kira bagaimana? Kalau dipraktekkan, yang satu menggenggam, yang satu berusaha untuk merengek, merayu, pokok berbagai cara biar si A mau membuka. Kira-kira bagaimana? Si A mau membuka atau tidak kira-kira ya? Bagaimana? Sesuatu itu sangat berharga sekali sama A, dipertahankan sekuat tenaga, sementara si B dia betul-betul berusaha untuk meminta agar A mau membuka kepalan tangan tersebut. Kira-kira bagaimana Bu Anis? Mau dibuka atau tidak? Tidak dibuka. Pak Tri? Tidak. Mbak Gis, bagaimana Mbak Gis? Tidak. Mbak Ista bisa? Tidak juga. Ya, semua jawaban tergantung pada diri Anda masing-masing. Semua kontrol otak ada di diri masing-masing. Baik, selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Selama ini ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah pada dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang mengontrol diri kita? Ada dua itu, stimulus respon, yang selanjutnya teori kontrol pilihan. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita pernah tidak melakukan? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, itu teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol pilihannya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi,
permainan mengepal sesuatu yang sangat berharga tadi, meskipun orang lain berusaha membujuknya, Andalah yang akan mengontrol semua tingkah laku Anda, semua kontrol ada pada diri Anda. Stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya tadi si B memaksa, dia membujuk, sebenarnya membujuk tapi tidak berhasil. Bisa juga si B mengadakan pemaksaan. Jadi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang kalah. Adapun teori kontrol, model berpikir menang menang. Selanjutnya, menginjak poin kedua, apakah makna disiplin? Ada yang tahu makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang lain menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi untuk saat ini disiplin itu sudah berubah asumsi kalau disiplin itu adalah sesuatu yang harus dipatuhi. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenyataannya disiplin sekarang sudah berubah menjadi ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu yang mulia. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nomor 1, setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Nomor 2, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Don Gosling 1998. Nomor 3, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya, poin nomor 3 yaitu teori motivasi perilaku manusia. Monggo Bapak Ibu dipun sambi. Teori motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi apa Bapak Ibu? Ada dorongan dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka dia berpikiran apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu termasuk kira-kira motivasi apa? Eksternal. Jadi motivasi dari luar. Takut karena dihukum maka dia melakukan tersebut. Maka itu motivasi eksternal. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dia berpikiran biar dia mendapat hadiah. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu termasuk motivasi apa kira-kira? Eksternal juga. Untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau itu motivasi apa kira-kira? Internal. Itulah motivasi yang terbaik, yaitu motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif yaitu kita menumbuhkan motivasi internal pada siswa-siswa kita. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Kalau tadi di depan kita beranggapan penghargaan itu bisa menumbuhkan motivasi anak, ternyata penghargaan itu sama saja dengan hukuman. Inilah paradigma pembelajaran yang sebenarnya. Dihukum oleh penghargaan. Ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu ada pengaruhnya untuk jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi
netralitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, penghargaan mematikan kreativitas. Sebenarnya itulah yang terjadi, yang merupakan paradigma. Selanjutnya, bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. 1. Beri pengakuan secara khusus. 2. Beri pengakuan secara pribadi. 3. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi kita menilai siswa bukan di akhir, tapi lebih fokus pada prosesnya, dan semua siswa membutuhkan penghargaan. Kita diharapkan memberikan pengakuan satu persatu secara pribadi, tidak diumumkan ke anak-anak ini yang juara 1, juara 2, juara 3, karena sebenarnya itu bisa menurunkan kenyamanan untuk siswa yang lainnya, juga bisa merusak motivasi intrinsik dari siswa yang lainnya. Selanjutnya, ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan untuk sebagai pembukanya. Misalnya, kemarin saya perhatikan, itu gurunya bilang kemarin saya perhatikan. Untuk nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nomor 2, untuk pembukanya, saya menghargai. Nilai kebajikannya, kepedulianmu untuk situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ada yang membacakan untuk yang ketiga, Gusta? Yang ketiga yaitu kalimat pembukanya, terima kasih untuk, terus nilai kebajikannya yaitu rasa tanggung jawabmu, terus situasi yang terjadi yaitu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Terima kasih, Gusta. Ini tindakan guru, nanti Bapak Ibu bisa menebak kira-kira hukuman atau termasuk konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira bagaimana? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Konsekuensi. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Adapun konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi. Untuk hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi kalau kita memberi hukuman kepada anak itu, akibatnya anak akan merasa sakit baik fisik maupun hatinya dalam jangka waktu yang lama. Meskipun nanti sudah lulus dari sekolah, masih akan tetap teringat kalau dia pernah dihukum. Untuk konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Untuk konsekuensi, memang dalam jangka waktu yang pendek anak-anak tidak nyaman, tapi sebenarnya itu lebih baik daripada hukuman. Untuk hukuman selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Akibatnya yaitu anak-anak benci pada kedisiplinan kalau dikasih hukuman. Kalau dikasih konsekuensi, anak bisa menghargai disiplin. Untuk hukuman berupa paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Jadi ada imbal sebab akibat untuk konsekuensinya. Untuk hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Bisa saja anak-anak itu mendorong menyakiti diri sendiri. Adapun konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Untuk hukuman konsep diri yang buruk, adapun konsekuensi konsep diri yang baik. Untuk hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan.
Dari sinilah bermula anak-anak menyembunyikan kesalahan karena mendapat hukuman. Adapun konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Untuk hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Seperti itu kan hukuman. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi cuma untuk waktu sementara. Selanjutnya, kira-kira antara hukuman dan konsekuensi tadi, bagus yang mana? Konsekuensi. Ya, bagus. Sekarang meninjau apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan konsep kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosip 2004. Di sini ada contoh identitas gagal karena hukuman dan identitas sukses, yaitu disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Untuk identitas gagal, hukuman yang pertama yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya untuk yang identitas sukses, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam waktu yang panjang. Ada yang bacakan lagi poin yang nomor 3? Mbak Esta? Untuk itu yang poin nomor 3 yaitu korban mendapatkan keadilan. Terus untuk yang konsekuensi, korban bisa diabaikan. Terus untuk yang restitusi yaitu korban mendapatkan ganti. Terima kasih. Untuk selanjutnya Pak, murid Untuk hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Disiplin konsekuensinya yaitu murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Untuk perilaku pasif agresif meningkat, konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusinya itu masalah terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang terakhir, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian apa tadi? Yang hukuman membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Terus peraturannya adalah kamu harus gitu. Untuk hukuman apa peraturannya? Kemudian mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian untuk restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk membagi masalah ini. Dan yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan. Untuk hukuman, murid atau anak menghormati peraturan. Dan restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. terima kasih. Terima kasih. Itu tadi adalah identitas gagal yang berupa hukuman
dan identitas sukses. Ada disiplin, yaitu konsekuensi dan restitusi. Disiplin ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Di sini ada 3 pilihan, yaitu yang hukuman itu berupa yang negatif, yang harus kita hindari. Adapun konsekuensi itu netral, karena kita anak-anak melakukan ada konsekuensinya. Adapun yang ketiga adalah yang positif, yaitu budaya positif, yaitu kita mengajak anak untuk berbudaya positif dengan restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Kita sampai kepada keyakinan kelas. Mengapa tidak berupa peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Pertanyaan berikut adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan atau untuk keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Untuk peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi untuk peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya itu kalau dibuat keyakinan kelas, kita mengadakan keyakinan kelas bersama warga kelas tersebut, warga sekolah tersebut, jadi sebuah tanggung jawab. Jadi kata-kata selalu kembalikan buku ke tempatnya itu artinya sebuah tanggung jawab yang harus dijunjung oleh anak-anak juga warga sekolah tersebut. Yang kedua itu dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya yaitu berupa menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya kira-kira apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, termasuk keyakinan kelasnya yaitu keselamatan, menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti masuk ke kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, termasuk menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kira-kira keyakinan kelasnya apa? Kesehatan dan juga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, termasuk keyakinan kelasnya keselamatan juga keamanan. Itu keyakinan kelas yang kita buat bersama murid-murid kita. Sekarang meninjak poin 5, yaitu kebutuhan. 5 kebutuhan dasar dari manusia. Kebutuhan dasar dari manusia yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, love and belong. Nomor 3, kebebasan, freedom. Nomor 4, kesenangan, fun. Nomor 5, kekuasaan, power. Jadi 5 kebutuhan dasar itulah yang seharusnya terpenuhi dari masing-masing kita. Jika ada murid siswa yang mungkin dia melanggar sesuatu yang tidak seharusnya, berarti kita harus menelaah terlebih dahulu dari 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Dari 5 kebutuhan tersebut ada apa yang kurang dari siswa tersebut yang harus kita pelajari. Posisi kontrol. Poin yang ke-6 itu posisi kontrol. Posisi kontrol, guru memegang 5 posisi kontrol yang kita bisa memilih posisi mana yang kita lakukan. Posisi kontrol nomor 1 yaitu sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Itu nomor 1. Untuk yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut untuk yang poin membuat orang merasa bersalah. Yang nomor 3 sebagai teman. Guru yang bertindak sebagai teman,
Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nomor 4, guru sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Adapun yang kelima yaitu guru bertindak sebagai manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yaitu motivasi. Motivasi dari guru yang berbuat sebagai penghukum. Identitas gagal yang menghukum. Ada identitas berhasil yang sukses, ada juga identitas berhasil sukses, yaitu untuk yang guru berbuat menghadik. Untuk guru yang bertindak sebagai penghukum biasanya dengan berbuat perbuatannya itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir seperti itu. Adapun untuk guru yang membuat perasaan bersalah, mereka berceramah dan mengatakan seharusnya begini. Ibu kecewa, itu guru yang berbuat. Adapun guru yang tidak sebagai teman, mereka membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Adapun guru yang bertindak sebagai pemantau, mereka menghitung dan mengukur. Adapun yang bertindak sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada muridnya. Untuk motivasi yang guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu adalah guru yang penghukum. Adapun guru yang pembuat rasa bersalah, seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, seperti itu kalau guru yang menyampaikan dia merasa bersalah. Adapun yang bertindak sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, ingat ibu pernah bantu kamu, seperti itu untuk teman. Adapun yang memantau, apa peraturannya, itu yang disampaikan. Adapun yang manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Adapun dari hasil dari guru yang menghukum, siswanya akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Dari guru yang membuat rasa bersalah, mereka akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Untuk yang teman, ketergantungan, adapun pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau diawasi, dia menyesuaikan diri. Adapun yang manajer, mereka akan menguatkan diri mereka. Yang berkaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Untuk yang membuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Yang bertindak sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Yang bertindak sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Adapun yang sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Yang murid berkata, kalau ada guru yang menghukum muridnya begini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu muridnya seperti itu. Untuk yang membuat rasa bersalah, muridnya akan bilang, maafkan saya Bu. Untuk yang tidak sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Itu muridnya. Adapun yang tidak sebagai pemantau, muridnya akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Adapun yang bertindak sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaannya. Adapun dampak pada murid, jika gurunya sebagai penghukum, maka murid akan tetap mengulangi kesalahan. Adapun membuat rasa bersalah, murid akan merasa rendah diri. Adapun yang bertindak sebagai teman, mereka akan lemah, tidak mandiri dan tergantung. Adapun yang memantau akan menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Adapun yang manajer, mereka akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Ini contoh penerapan posisi kontrol guru. Ini ada kasus yaitu siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Untuk guru yang penghukum, dia menghukum muridnya untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Untuk membuat rasa bersalah, berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu. Adapun yang bertindak sebagai teman,
gurunya akan bilang gini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Adapun yang tidak sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Adapun yang bertindak sebagai manajer akan bilang, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Itu 5 contoh penerapan posisi kontrol sebagai guru. Selanjutnya, menginjak segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama yaitu kalau ada siswa yang berbuat yang tidak pada tempatnya, kita akan melakukan segitiga restitusi. Jadi tidak langsung menghukum, tidak mengambil tindakan terlebih dulu sebelum kita melakukan segitiga restitusi, yaitu kita menstabilkan identitas dengan pertanyaan, dengan kita sampaikan kepada murid, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu keadaan murid sudah stabil, kita menstabilkan identitasnya. Ada yang kedua yaitu kita mengadakan validasi kebutuhan. Dari 5 kebutuhan dasar tadi, apa yang kira-kira belum terpenuhi pada murid sehingga murid yang melakukan tindakan tersebut dengan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi murid kita tanya apa alasannya dia melakukan itu, terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Adapun setelah itu kita akan menanyakan tentang keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Yang sebelumnya kita sudah mengadakan keyakinan kelas. Kita sudah satu warga sekolah tadi sudah menetapkan keyakinan kelas bersama yang harus disepakati. Itu kita tanyakan nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itulah 3 tindakan dari segitiga restitusi. Selanjutnya, ini untuk menstabilkan identitas. Contoh guru dalam menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah bisa menjadi positif terhadap dirinya dengan guru yang berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Untuk yang kedua yaitu kita membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar apa yang dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tentunya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Apakah kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya? Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itulah untuk validasi keyakinan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dengan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang akan kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Itulah dari segitiga restitusi. Ini contoh kasus yang terjadi, yaitu salah seorang murid bernama Ilham mencoret-coret buku temannya yaitu Mbak Sia karena tidak meminjamkan penghapus. Bisa Bapak Ibu cermati coba.
coba terus. Iya. Sudah pinter semua, sudah ada yang pinter, jadi memaafkan, jadi anak. Ini terima kasih. Itu tadi kasus yang pertama. Adapun kasus yang kedua yaitu Mbak Sia yang tanpa sengaja menendang tempat sampah sehingga sampah menjadi berserakan dan lingkungan menjadi kotor. Itu tadi penyampaian dari contoh kasus, studi kasus yang terjadi yang saya selesaikan dengan segitiga restitusi. Sampai sudah kita ke acara yang akhir yaitu refleksi. Setelah kita semua belajar dari apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Adakah hal baru yang mengubah dari paradigma saya yang saya dapatkan? Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan perasaan. Hal apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan menurut Bapak Ibu dari pemaparan materi tadi? Apakah ada hal yang baru yang ingin disampaikan? Ada yang mau menyampaikan? Tentang budaya positif, tentang restitusi, apakah selama ini sudah Bapak Ibu kerjakan di sekolah? Sudah ya, sebenarnya kita semua sudah melaksanakannya, tapi dengan adanya materi ini akan menambah semangat kita dalam mendidik anak-anak dengan paradigma baru. Untuk yang kedua yaitu perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Bagaimana Bapak Ibu? Monggo, siapa yang mau menyampaikan? Ya, secara pribadi mengikuti sesi ini saya tambah ilmu saya tentang cara menangani anak, bahwasanya hukuman itu kurang tepat. Yang tepat itu konsekuensi gitu. Ya, mungkin seperti itu yang mungkin saya bisa merasakannya. Terima kasih Bapak. Dari sini kita mengetahui bahwa sebenarnya hukuman itu kurang tepat. Yang lebih tepat ada
konsekuensi, ada pula restitusi yang positif. Adapun yang nomor 3, peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini. Jadi kita sebagai guru, kita selama ini berperan sebagai apa? Apakah kita sebagai penghukum? Yang nomor 2 kita sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga kita sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Kira-kira kita sebagai apa selama ini? Monggo. Semuanya. Menurut saya kalau ya kompleks, karena kan ya kita sebagai pengajar harus bisa apa ya, ya menjadi pemantau, manajer gitu loh misalnya semuanya. Dengan situasi yang berbeda-beda yang mengharuskan Pak Guru dan Bu Gurunya mengambil tindakan secara cepat dan yang lebih mengetahui Bapak Ibu Guru terhadap siswa-siswanya, sehingga dari lima tipe guru tadi bisa dikolaborasikan sesuai situasi dan kondisi ya. Untuk peran Among seperti untuk yang saat ini, saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Dari pemaparan tadi, kalau Bu Guru, Pak Gurunya bisa sebagai penghukum, yang nomor 2 sebagai pembuat rasa bersalah, nomor 3 sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kira-kira yang terbaik yang sebagai apa? Kira-kira ada yang mau menyampaikan? Monggo Bu Anis. Ya, kalau bisa kita sebagai teman, karena kita harus memasuki apa yang dirasakan anak. Misalnya anak itu ingin pembelajaran yang seperti apa gitu. Jadi kita mengikuti situasi yang dialami anak itu sendiri. Jadi nggak bisa langsung kamu harus gini, nggak bisa. Terima kasih. Terima kasih Bu Anis yang telah menyampaikan pendapatnya. Mungkin ada yang mau menyampaikan kembali dari refleksi kegiatan hari ini. Ada yang mau menyampaikan umpan balik, masukan, atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu semua, atau mungkin dari Bapak Kepala Sekolah mau ada tambahan? Nah, terima kasih waktunya. Untuk Bu Rina, kami sangat bangga dengan apa yang disampaikan Bu Rina. Bu Rina adalah sosok guru yang dapat diteladani. Dari paparan tersebut sudah mencerminkan bahwa Bu Rina adalah seorang guru yang bukan hanya seorang pendidik, tapi juga bisa seorang teman dan yang juga bisa sebagai manajer. Pokoknya sudah komplit. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Rina tadi dapat bermanfaat dan kita dapat menelaah bersama. Terus untuk Bu Rina tetap semangat sampai hasil yang memuaskan. Terima kasih. Bu Rina sukses selalu. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan motivasinya, juga kepada teman-teman Bapak Ibu Guru semua. Kami haturkan terima kasih atas refleksi yang disampaikan pada saat ini. Tibalah sekarang kita menginjak ke penutup. Untuk penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian
profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Salam Guru Pembina Kabupaten Madiun. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru semua yang telah meluangkan waktunya membersamai saya selaku CGP yang ditugaskan membuat aksi nyata di modul 1.4. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Semoga kita semua bisa menerapkan dari budaya positif yang kita sama-sama pelajari pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang tiada hingga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina, Ibu Arina Haryati yang telah memberikan paparan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah pada hari ini. Banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Ibu Arina Haryati sebagai CGP Angkatan 9 tahun 2023. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita membimbing putra-putri menjadi anak yang baik, menjadi generasi penerus bangsa di masa depan. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Acara demi acara sudah kita lalui. Marilah saat ini kita tutup acara dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Saya di sini selaku pembawa acara. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.